Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah tipu daya seekor siluman ular cantik. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, saya ingatkan kepada kalian bahwa semua nama sudah disamarkan ya teman-teman, karena untuk keamanan bersama juga, karena itu merupakan privasi. Dan untuk mendengarkan cerita kali ini, saya sarankan untuk kalian mendengarkannya dengan earphone terbaik kalian, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Akhirnya aku bisa mendapatkan tempat tinggal, walau hanya sebuah kamar kos dengan harga yang relatif murah. Setidaknya aku memiliki tempat untuk berteduh. Harga kamar kos ini hanya Rp150.000 untuk 1 bulan sewa, dan sudah termasuk listrik dan juga air. Walau bangunan kos ini terbilang tua dan sedikit membuat bulu kutuku meremang, tapi ya tidak apalah. "Penghuni baru di kos itu ya?" tanya seorang bapak yang aku temui di warung makan. "Iya pak." "Hati-hati ya mas, sudah banyak korban yang sudah banyak yang pergi juga dari sana," saut ibu pemilik warung. "Maksudnya gimana bu?" tanyaku penasaran. Lalu mengalirlah cerita jika pemilik kos tersebut bersekutu dengan makhluk gaib yang berwujud wanita berbadan ular. Menurut mereka, sudah ada 4 orang penyewa kamar kos yang meninggal dengan tidak wajar di kos tersebut, dan semuanya adalah pria. Lalu para penyewa lain memutuskan untuk pindah, ya karena takut akan dijadikan tumbal juga. Selama ini setelah kejadian itu, lebih banyak penyewa wanita, namun itu tidak akan berlangsung lama juga. Biasanya tidak sampai 3 bulan mereka memilih untuk pindah. Alasannya karena sering mendengar suara desisan ular saat tengah malam. Pernah juga ada yang merasa jika tubuhnya seperti terlilit hingga orang tersebut hampir putus napasnya. "Doakan saya ya pak, bu, semoga tidak ada hal yang buruk yang akan menimpa saya di situ," ucapku pada mereka berdua. "Kalau bisa pindah saja mas," saran sang bapak. "Iya pak, jika sudah dapat gaji pertama saya akan mengikuti saran bapak. Terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu," ucapku. Memang benar, sejak hari di mana aku memutuskan untuk tinggal di kos itu, aku sudah merasa ada sesuatu yang janggal. Apalagi di kos ini hanya ada aku dan sang penjaga kos saja. Sampai detik ini aku belum melihat adanya aktivitas di kamar yang lain. "Siang, Den Alman," sapa bapak penjaga kos. Pak Dorman namanya. Pria parubaya dengan perawakan tubuh kurus dan wajah yang terkesan galak. "Siang Pak Dorman, sehat pak?" tanyaku. "Alhamdulillah Den. Dari mana Den?" "Beli makan pak." "Bapak sudah makan belum?" Dia mengangguk, lalu pamit untuk mengecek sesuatu katanya. Aku masuk ke dalam kamar dan menaruh plastik berisi makanan tadi di atas meja kecil yang berada di sudut ruangan. Kamar ini tidak terlalu besar, hanya cukup untuk satu kasur berukuran 160 x 100 cm dan satu buah lemari kecil yang kupakai untuk menyimpan pakaian. Aku mengambil piring plastik dan juga sendok, lalu aku pindahkan makanan yang ku beli tadi. Saat sedang menikmati makanan, dari ekor mataku, aku melihat seseorang berdiri tepat di sisi kananku. Sosoknya seperti seorang wanita, namun tidak aku hiraukan. Sampai aku selesai makan, wanita itu masih ada di sana. Dia hanya berdiri sembari mengamatiku. Apakah dia yang dimaksud oleh pemilik warung tadi?
Tanyaku dalam hati. Jika benar sosok itu adalah yang dimaksud, semoga aku berada dalam lindungan Tuhan. Karena bagaimanapun, walau aku memahami dunia selain duniaku, aku tidak memiliki keahlian untuk melawan mereka selain mempercayakan semuanya pada pemilik hidupku. Aku tahu kau bisa melihatku. Terdengar suara indah dari wanita itu. Aku berbalik dan menatapnya. Oke, dia memang yang dimaksud oleh pemilik warung. Wanita cantik bertubuh ular. Ada sedikit rasa cemas dalam hatiku sebenarnya. Namun aku berusaha untuk tetap tenang. Kulihat dia tersenyum manis. Namun senyum itu malah membuat bulu kutuku berdiri. Akhirnya kita bertemu lagi, Alman. Ucapnya dengan nada suara yang halus. Memangnya kita pernah bertemu? Tanyaku penasaran. Aku tidak merasa pernah bertemu dengan makhluk sepertinya. Wanita tadi langsung memasang wajah masam saat mendengar pertanyaanku. Sedih rasanya dilupakan seperti ini. Kau benar-benar tidak ingat aku. Kita pernah bertemu 3 tahun lalu di tempatmu tinggal dulu. Jelasnya masih dengan nada suara yang halus. Aku mulai mengingat-ingat kejadian 3 tahun lalu. Adakah memori tentang wanita ini? Namun semakin aku mencoba, bukannya ingat malah aku jadi bingung. Aku menatapnya, mulai berpikir jika dia hanya mengada-ngada saja dan dia mencoba untuk mempengaruhiku. Yakin tidak ingat? Cobalah untuk mengingat-ingat lagi. 3 tahun lalu, jika bukan karenamu kita tidak akan bisa bertemu lagi. Aku pergi dulu. Setelah mengucapkan itu, dia menghilang. Mau aku ingat berapa kali pun, aku tidak merasa pernah bertemu dengannya. Tidak mungkin akan lupa dengan mudah jika bertemu makhluk dengan wujud seperti dirinya itu. Sudahlah, lebih baik aku istirahat dulu sebelum berangkat bekerja. Hari ini aku kebagian shift malam, yang artinya baru esok hari aku akan pulang. Jam di ponselku sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku pun sudah siap untuk berangkat. Aku keluar dari rumah dan mengunci pintu. Saat aku berbalik, aku dikejutkan dengan kehadiran Pak Dorman. Ya Tuhan, Bapak itu mengejutkan saya saja, Pak. Ada apa sih, Pak? Tidak ada, Den. Nggak ada apa-apa. Tadinya saya mau membangunkan Aden Alman. Ya karena biasanya jam segini sudah bersiap untuk berangkat bekerja, jelasnya. Oh, saya kira ada apa, Pak? Iya, Pak. Saya agak telat nih. Ya karena keasikan tidur. Kalau begitu saya berangkat dulu ya, Pak. Pamitku. Hati-hati di jalan ya, Den, ucapnya. Aku berjalan menuju pintu gerbang dan menunggu ojol yang sudah aku pesan tadi. Ternyata di saat aku menunggu, wanita tadi muncul lagi. Masih belum ingatkah? Tanyanya. Aku hanya menatapnya lalu menggelengkan kepalaku. Dia terlihat kecewa dan sedih. Lucunya hal itu malah membuatku ingin tertawa. Mau bagaimana lagi? Aku memang tidak ingat sama sekali. Apa kamu pernah mengalami kecelakaan 3 tahun lalu? Tanyanya lagi. Lagi-lagi aku menggelengkan kepala. Aku tidak pernah kecelakaan sampai harus hilang ingatan. Aku memang sudah banyak melihat kaummu. Namun, bertemu yang memiliki wujud sepertimu, aku baru kali ini. Jadi aku yakin jika kita tidak pernah bertemu, jelasku. Mendengar ucapanku membuat wanita itu semakin gusar. Kenapa dengannya? Aku tidak salah. Kenapa harus bersikap seperti itu? Membuatku bingung saja. Aku seharusnya sudah membawamu pergi ke alamku, karena kamu adalah tumbal yang diberikan kepadaku. Namun karena rasa terima kasihku padamu, aku tidak melakukannya. Aku tidak bisa membunuh seseorang yang sudah berjasa dalam hidupku. Setelah mengucapkan itu, dia hilang. Aku hanya dapat terdiam mendengar ucapan tadi. Aku berjasa dalam hidupnya. Memang apa yang sudah aku lakukan untuknya? Lalu tadi apa katanya? Aku akan dijadikan tumbal. Jadi benar jika pemilik kos ini bersekutu dengan makhluk gaib. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Saat aku masih bergulat dengan segala pikiranku, ojol pesananku datang dan membuyarkan lamunanku tentang hal yang baru terjadi. Aku harus fokus pada pekerjaanku hari ini.
Kejadian tadi nanti saja dipikir lagi. Gara-gara percakapan dengan wanita itu, aku sama sekali tidak bisa fokus dalam bekerja. Untung saja malam ini tidak terlalu banyak pengunjung yang datang. Aku benar-benar terusik dengan perkataannya. "Bro, lo kenapa?" tanya Bagas, rekan kerjaku. Aku menyodorkan bungkus rokok padanya setelah sebelumnya menyalakan satu batang. "Gak tahu mas, dari tadi gak bisa fokus aku mas." "Untung gak ada yang salah sama kerjaanku," jawabku sambil mengacak rambut. "Emangnya lo lagi ada masalah apa? Cerita aja." "Sebenarnya kepingin aku cerita, tapi takut kamu gak percaya sama cerita aku mas," ucapku sambil menepuk pundaknya. Zaman sekarang siapa yang percaya dengan cerita mistis? Hanya segelintir orang saja yang mempercayainya. Itu pun biasanya para orang yang sudah sepuh. "Kok gue malah jadi penasaran ya? Cerita aja udah. Seenggaknya kalau lu cerita, pikiran lu kan jadi agak plong," bujuknya. "Kamu percaya dengan pesugihan mas?" tanyaku membuka topik pembicaraan. Dia menatapku dengan sebelah alis terangkat. Biasanya itu pertanda jika orang tersebut menganggap topik pembicaraan seperti ini tidak logis, tidak masuk akal, bahkan aneh. "Maksud lo gimana? Pesugihan yang bisa bikin orang jadi kaya dalam sekejap mata, tapi harus ngasih tumbal itu?" sahutnya dan aku mengangguk. "Jangan bilang lo putus asa terus mau ngelakuin hal instan kayak gitu." Mendengar tuduhannya, itu bukannya tersinggung namun malah membuatku ingin tertawa. "Bukan mas, tapi masalahku ini ada hubungannya sama itu. Sepulang kerja nanti aku ceritakan. Sekarang ayo masuk dulu. Waktu istirahat kita sudah habis," ucapku sembari mematikan rokok dan berdiri lalu melangkah masuk kembali ke kitchen. Tidak terasa waktu kerja hari ini telah selesai. Pegawai yang mendapat giliran pagi sudah datang. Seperti janjiku pada Bagas tadi saat istirahat, bahwa aku akan menceritakan perihal masalah yang membuat pekerjaanku sedikit terganggu. Bagas mengajakku untuk makan di warteg yang berada tidak jauh dari tempat kami bekerja. "Gimana? Kalau bukan lo terus siapa?" tanya Bagas tidak sabar. "Kos tempatku tinggal saat ini mas, pemiliknya mempunyai peliharaan," jawabku sambil membuat tanda petik dengan jari saat menyebut kata peliharaan. "Wah serius lo? Zaman sekarang masih ada yang main kayak gitu? Terus, kenapa jadi lo yang bingung?" tanyanya lagi. Nah, dari sini aku mulai menceritakan semua yang terjadi. Dimulai dari pertemuan dengan wanita berbadan ular itu, sampai ucapan yang mengatakan jika aku adalah tumbal untuknya. "Lo yakin gak pernah ketemu tuh cewek man?" tanya Bagas penasaran. "Aku gak ingat pernah nolong dia mas," jawabku yang masih mencoba untuk mengingat kejadian-kejadian 3 tahun lalu. "Alman, lo bilang dia siluman kan? Gak kepikiran apa kalau pas waktu lo tolongin, bisa aja kan dia gak wujud cewek?" Ucapan Bagas sontak membuatku mengingat suatu kejadian di mana waktu itu aku membantu seekor ular kecil yang hampir mati karena tubuhnya tergilas ban. Waktu itu aku langsung membawa ular itu ke dokter hewan kenalanku untuk mendapatkan pertolongan. Menurut dokter tersebut seharusnya si ular kecil itu sudah mati, apalagi posisi tergilasnya di bagian vital. Tapi namanya kuasa Tuhan, siapa yang tahu ular kecil itu selamat, walau butuh waktu sampai berbulan-bulan agar dapat pulih. Aku sempat merawatnya selama 2 bulan, setelah sebelumnya dia berada di klinik hampir 5 bulan lamanya. Lalu setelah dirasa sudah benar-benar sehat, makannya bagus dan sudah berganti kulit juga beberapa kali, aku memutuskan untuk melepasnya di gunung yang letaknya agak jauh dari pemukiman warga. Karena kebetulan aku memang hobi naik gunung, jadi ku bawa serta ular itu bersamaku. Mungkinkah ular kecil yang pernah aku tolong itu adalah dia? Gumamku lirih. "Ya bisa jadi bro, lo tanya aja langsung sama dia. Tapi kalau lo nggak jadi korban pesugihan,
Berarti harus ada ganti dong. Biasanya gitu kan kalau di film-film, ucap Bagas. Ah, benar juga. Siapa yang jadi penggantiku ya? Semoga bukan orang-orang yang ada di sekitar kos itu. Selesai makan dan bercerita, kami memutuskan untuk pulang. Bagas menawarkan diri untuk mengantarku pulang. Tentu aku terima, lumayan irit ongkos. Sesamanya di kos, segera ku langkahkan kaki menuju kamar untuk istirahat. Saat ku buka pintu kamar, jujur tidak ada rasa terkejut ketika menemukan sosok wanita separuh ular itu berada di atas kasur. Tampaknya dia memang sengaja menunggu kepulanganku. Entah ada maksud lain atau hanya ingin bertanya, apakah aku sudah ingat tentangnya atau belum. Bagaimana keadaanmu setelah dulu ku lepaskan di dalam goa? Susahkah beradaptasi dan mencari makan ular kecil? Tanyaku sembari melepas jaket dan menaruh tasku. Aku memutar tubuh dan menatapnya yang kini berwujud manusia sepenuhnya. Di matanya terlihat jelas binar bahagia dan dia tersenyum senang mendengar pertanyaanku. Terima kasih karena sudah menyelamatkan hidupku. Dulu aku tidak bisa mengatakannya langsung kepadamu. Jika bukan karena kebaikan hatimu, saat itu pasti aku sudah mati, ucapnya antusias. Kau itu belum menjawab pertanyaanku, ucapku. Tidak sulit, malah terlalu banyak yang bisa aku jadikan makanan. Di sana juga pertama kalinya aku bertemu dengan sosok ular lain yang membantuku untuk bisa seperti ini, jelasnya. Jadi sejak awal kau bukanlah siluman? Tanyaku. Aku memang siluman. Hanya saja saat itu karena terpisah dari keluargaku, tidak ada yang membimbing dan mengajariku. Setelah dia bercerita, jika tujuannya adalah agar dapat bertemu denganku, mengucapkan terima kasih dan membalas budi, dia juga mengatakan sekarang sudah memiliki nama Sekar Ayu. Jadi melarangku memanggilnya ular kecil lagi. Nama yang bagus. Lalu bagaimana dengan urusan tumbal itu? Seharusnya aku yang kau bawa kan? Tanyaku. Tidak, aku tidak akan membawamu. Perjanjian ini biar menjadi urusanku dengan mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan pengganti berarti harus siap dengan konsekuensinya, jelas Sekar. Kemana jiwa para pemuda itu kau bawa, Sekar? Tidakkah kau kasihan pada keluarga mereka? Tanyaku sedikit emosi jika ingat para pemuda yang menjadi tumbal. Mereka ada di kerajaanku, menjadi budakku. Namun tidak perlu kau tahu, Mas, mereka yang menjadi tumbal bukanlah manusia yang baik-baik. Semasa hidupnya, mereka hanya menyusahkan keluarganya, melakukan banyak dosa, dan sama sekali tidak menyesal saat melakukannya, ucap Sekar. Mereka yang menjadi tumbal adalah para pemuda-pemuda pilihanku. Aku tidak pernah mengambil tumbal dari orang-orang yang baik dan mengingat Tuhannya. Kau pasti sudah mendengar banyak dari penduduk di sini. Jika banyak yang pergi dan mencari tempat lain. Aku mengangguk, membenarkan ucapannya. Itu karena aku sengaja mengusir mereka, agar nantinya tidak terpengaruh dengan pemuda lain yang busuk hidupnya. Aku pun berharap kau akan pergi juga dari tempat ini, karena setelah ini aku akan menyelesaikan semuanya. Tempat ini sudah tidak layak lagi untuk ditinggali oleh manusia baik sepertimu, Mas, ucapnya. Tidak aku sangka makhluk sepertinya bisa mengatakan dan melakukan hal seperti itu. Ada rasa kagum dalam hati ini dengan apa yang sudah Sekar lakukan. Aku memang berencana untuk pindah, tapi setelah mendapatkan gaji, lalu sekarang apa yang akan kau lakukan setelah tahu jika aku sudah mengingatmu? Tanyaku penasaran, namun sepertinya Sekar enggan menjawab. Dia malah memilih untuk kembali ke wujud ular lalu melata mendekat dan menggulung tubuhnya di pangkuanku. Sore ini tidak ada giliran shift, itu artinya aku libur. Sebenarnya, bukan waktunya tapi salah satu rekan kerja mengirim pesan dan meminta untuk bertukar waktu libur. Bingung juga jika tiba-tiba libur seperti ini. Akhirnya aku memilih untuk nongkrong ke warung makan saja. Hitung-hitung cari teman ngobrol sekalian makan. Nasib tinggal di kos yang terkenal angker ya begini. Tidak ada yang penyewa lain yang bisa diajak bicara.
Bu, es kopi mix sama mie rebus pakai telur ya, pesanku pada pemilik warung. Siap mas, ditunggu ya. Hari ini libur mas, tanya si ibu. Iya bu, tadi ada teman yang ingin bertukar shift, jadi yang mendadak di rumah, jawabku sambil sesekali menghisap rokokku. Ini minumnya. Ditaruhnya segelas minuman di depanku. Tumben sepi bu, biasanya jam segini banyak yang jajan bu. Biasa mas, jika malam Jumat seperti ini pasti sepi, semenjak ada kos milik Bu Ana yang beredar kabar jika tempatnya menggunakan pesugihan. Tidak ada orang yang berani keluar, jawabnya. Kejadian terakhir kapan ya bu? Lalu apa ibu ingat pemuda-pemuda yang meninggal itu bagaimana tingkah lakunya selama ini? Tanyaku penasaran. Apalagi dengan posisi warung berada di dekat kos, tidak mungkin jika tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban. Bisa kulihat si ibu sedikit terusik dengan pertanyaanku. Beliau pasti enggan bercerita, apalagi menceritakan orang yang sudah tidak ada. Ia masih sambil membuatkan mie instan milikku. Akhirnya beliau mau membuka suara. Pemuda pertama yang meninggal itu namanya Singgih. Kejadiannya itu juga sudah 8 tahun yang lalu. Kalau ditanya bagaimana tingkah lakunya, dia memang bukan pemuda yang baik. Suka sekali membawa perempuan ke kamar kosannya. Ya walaupun memang kos itu kos campur, tapi setahu ibu, laki-laki dan perempuan berada di lantai yang berbeda. Juga ada peraturan dilarang membawa teman perempuan ke kamar. Cerita terus mengalir dari mulut si ibu, berlanjut ke korban kedua, ketiga, dan keempat. Mendengar ceritanya, bisa aku simpulkan jika pengambilan tumbal dilakukan hanya 2 tahun sekali. Korban terakhir 2 tahun lalu bernama Koko. Dia pecandu narkoba. Saat jasadnya ditemukan, badannya sudah membiru dengan lidah terjulur keluar seperti orang gantung diri. Semenjak Mas Koko itu, tidak ada lagi penyewa laki-laki. Mungkin karena mereka tahu cerita tentang kos ini, apalagi perempuan-perempuan yang pernah kos di sini mengatakan jika sering melihat penampakan arwah pemuda yang meninggal itu. Lanjut si ibu. Ibu ingat gak tanggal ataupun bulan jasad mereka ditemukan? Tanyaku, dan tiba-tiba si ibu berkata, Mas Alman, mending malam ini Mas Alman nginap di rumah teman dulu. Yang penting jangan pulang ke kos, ucapnya dengan panik. Wah, kenapa bisa kebetulan ya? Aku jadi ingin tertawa. Si ibu memberikan mie instanku sambil memohon agar aku tidak kembali ke kos. Apalagi di kos itu hanya aku penyewa satu-satunya, jadi tidak ada pilihannya yang bisa dijadikan tumbal. Doakan saya baik-baik saja ya bu. Ya jika memang sudah waktunya meninggal, mau saya pindah kemanapun ya tetap akan meninggal, ucapku dengan tenang. Ya memang mas, tapi kan bukan berarti harus mati karena dijadikan tumbal oleh orang jahat mas. Ya ibu doakan semoga si pemilik kos saja yang mati, ucapnya dengan nada kesal. Aku hanya tersenyum mendengar pengucapan itu. Sembari makan kami banyak berbincang, dari mulai si ibu yang ternyata berasal dari desa yang sama denganku, dan beliau bercerita jika sudah beberapa kali melihat penampakan wanita cantik dari kamar kos di lantai atas. Kamar yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun selain pemilik kos, ucapku lirih. Berarti di situ selama ini Sekar tinggal. Aku pamit pada si ibu dan ternyata sudah hampir maghrib. Sesekali lagi beliau pun memintaku untuk tidak kembali, bahkan menawarkan untuk tinggal di rumahnya 1 malam ini. Aku menolak dengan halus dan memintanya untuk berdoa agar tidak ada yang terjadi apapun kepadaku. Hati-hati ya mas, ucapnya saat aku pamit. Saat kakiku menginjakan kaki di lantai 2, entah kenapa aku ingin mengunjungi kamar itu. Namun aku urungkan niat dan memilih kembali ke kamar saja. Sekar, panggilku. Yakin jika dia bisa mendengar panggilanku.
Aku tahu kau bisa mendengarkan ucapanku. Malam ini adalah malam pengambilan tumbal kan? Kau yakin tidak akan membawaku? Tanyaku pada udara. Aku masih menunggu kehadiran sosok Sekar hadir. Cukup lama sampai muncul seekor ular berwarna hijau zamrud dari jendela kamarku. Ular itu melata mendekat kepadaku, lalu berubah wujud menjadi wanita cantik. Malam ini aku memang akan membawamu, ucapnya, dan itu membuatku sedikit was-was. Tapi bukan untuk menjadi tumbal atau budakku, melainkan untuk melindungimu dari manusia yang memiliki perjanjian denganku. Nanti menjelang tengah malam, keluarlah dari kamarmu dan masuk ke kamar paling ujung di lantai ini. Jangan keluar dari sana sampai aku datang menjemputmu. Bersembunyilah di dalam lemari jatinya. Lalu Sekar berubah kembali menjadi ular dan menghilang. Sudah pukul 11 malam, namun aku masih ragu untuk mengikuti perkataan Sekar. Hati kecilku menolak melakukannya. Rasanya jika aku menuruti apa yang dikatakan olehnya akan menjadi masalah bagiku. Jika hatimu ragu, jangan kamu lakukan. Terdengar suara lirih dari belakangku. Tentu itu membuat bulu kutuku meremang dan spontan aku menoleh ke belakang. Siapa kamu? Tanyaku pada sosok wanita yang laki-laki separuh badannya berwujud ular. Hanya saja kali ini memiliki warna coklat dengan corak seperti macan tutul. Aku Sekar Ayu yang sebenarnya. Kamu tidak mungkin melupakan warna tubuhku saat itu kan? Jawabannya membuatku bingung. Jika sosok di hadapanku adalah Sekar, lalu siapa yang selama ini berbicara denganku? Aku tidak pernah sekalipun meninggalkanmu. Karena setelah kamu melepaskanku dalam gua itu, aku sudah bertekad untuk menjadi penjagamu dari mara bahaya. Lalu wanita yang mengaku sebagai diriku, dia kakakku, jelasnya. Jika dia kakakmu, bagaimana bisa dia mengetahui semua cerita itu dan tahu namaku? Bahkan dia berkata jika terpisah dari keluarga, tanyaku. Sosok yang mengaku Sekar mengatakan jika memang dia menceritakan semua pada sang kakak, gua tempatku melepasnya ternyata adalah tempat tinggal yang sebenarnya. Jadi kenapa baru sekarang kamu muncul? Tanyaku masih mencerna semua cerita yang aku terima. Karena ayahanda memintaku untuk tidak muncul di hadapanmu jika kamu tidak dalam masalah serius. Kurasa ini adalah waktu yang tepat, jawab Sekar dengan senyum manis menghiasi bibir merah mudanya. Aku tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Namun kali ini hati kecilku berkata jika ucapan sosok Sekar di hadapanku ini adalah benar adanya. Melihat kesederhanaan dan tutur katanya yang lemah lembut tanpa ada nada menggoda, aku yakin jika dia memang ular kecil yang pernah kutolong dulu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tetap di dalam kamar ini, aku akan memasang pelindung agar kakak tidak bisa masuk kemari, dan aku terpaksa harus menukarmu dengan orang lain, ucapnya penuh sesal. Aku berpikir dengan keras aku tidak mau jika harus ada korban lainnya lagi. Namun semuanya buntu, aku tidak mendapatkan ide apapun. Jangan berpikir terlalu keras. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Selama kamu bisa bertahan di sini sampai lewat tengah malam, aku jamin jika kamu akan selamat, ucapnya menenangkanku. Tapi kakakmu pasti akan tahu jika dia dibohongi, sahutku sedikit gusar. Sekar terus meyakinkanku jika semua akan baik-baik saja. Lalu aku lihat Sekar mulai melakukan sesuatu. Dia merubah wujudnya menjadi ular sepenuhnya. Cantik adalah kata pertama yang muncul di benakku saat melihatnya. Ada mutiara kecil dengan batu berwarna hijau cerah di kepalanya. Sekar kemudian melata menuju pintu kamar. Lalu tubuhnya mulai membesar dan menjadi lebih panjang. Seluruh tubuhnya mulai mengelilingi kamarku yang tidak terlalu besar ini.
Sekar memintaku untuk berada di tengah kamar. Posisiku berada dekat kepalanya yang kini sebesar anjing dewasa. Jadi, kalian bisa bayangkan seberapa besar tubuhnya saat ini memenuhi kamar kosku yang berukuran 3,5 meter kali 4 meter. Pukul 11:55 malam. Entah hanya perasaanku saja atau memang suhu udara mulai menjadi dingin. Namun hawa dingin ini sama sekali tidak menyenangkan dan membuat napasku menjadi berat. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan untuk melindungimu. Lalu bertahanlah tetap di dekatku, apapun yang akan terjadi nantinya. Suara Sekar seperti menggema di dalam kepalaku. Pukul 12 malam, tengah malam. Hatiku mulai dilanda rasa takut. Sialnya rasa ini tidak menghilang walaupun sudah kurapal doa. Bisa kurasakan kepala ular di sampingku ini menyenggol lenganku, mungkin bermaksud menenangkan. Tiba-tiba aku mendengar suara seperti daun pintu didobrak dengan kencang dari ujung lorong. Tubuh Sekar mulai mengeluarkan cahaya kekuningan. Sepertinya sosok sang kakak sudah mengetahui jika dia gagal mendapatkan tumbal yang diinginkannya. Ingat, tetap di dekatku apapun yang terjadi. Suara Sekar terdengar lagi di dalam kepalaku dan aku mengangguk. Setelahnya aku bisa mendengar suara desis ular. Tidak hanya satu tapi banyak, seperti mengelilingi bangunan ini. Dia mulai mencari desis Sekar. Pendar kuning tubuhnya semakin lama semakin terang. "Alman, di mana kamu?" Terdengar suara kencang, suara wanita, dan aku bersumpah itu adalah suara paling seram yang pernah ku dengar. "Cari pemuda itu sampai dapat, atau nyawa kalian bertiga yang akan menjadi gantinya," seru suara itu lagi. Bisa aku dengar jika pintu kamar satu persatu didobrak. Aku terus membaca doa agar tidak terjadi apapun padaku dan juga pada Sekar. "Tenang Alman, tinggal sebentar lagi," ucap Sekar. "Apakah mereka tidak akan menemukanku? Apa kakakmu tidak merasakannya adanya dirimu di sini?" Tanyaku berbisik. "Sekalipun pintu kamar ini dibuka, mereka tidak akan dapat melihatmu. Dan sebenarnya kakak sudah tahu jika aku mengawasinya. Hawa keberadaanku pasti dikenalnya," jawab Sekar dengan tenang. Bertepatan dengan itu, pintu kamarku didobrak dan yang mendobrak adalah Pak Dorman, sang penjaga kos. Di tangannya sudah tergenggam sebuah golok yang berlumur darah. Jujur hal itu membuatku mual membayangkan jika itu adalah darah manusia. Pak Dorman terlihat kaget saat melihat sosok siluman ular yang menjulang tinggi di hadapannya. Di belakangnya bisa kulihat adanya sepasang manusia yang aku kenal sebagai sang pemilik kos. "Siapa kamu?" tanya Pak Dorman tergagap. Sekar mengangkat tinggi kepalanya lalu mendekat ke arah mereka, menjulurkan lidahnya, dan setelahnya dia membuka mulutnya memperlihatkan taring-taring tajamnya. "Ah, adikku sayang, sudah kuduga. Serahkan pemuda itu kepadaku," seru sosok wanita separuh ular tidak jauh dari ketiga manusia itu berdiri. Sekar hanya membalas dengan desisan keras yang mampu membuat tiga manusia di hadapannya terpental menghantam pagar pembatas. Bahkan suami si pemilik kos hampir terjatuh. "Aku tahu jika kau menyembunyikannya adikku, serahkan dan kita tidak perlu bertarung. Aku tidak ingin kulitku tergores," ucapnya meremehkan. Dengan ekornya Sekar memutar tubuhku melindungiku. Ekornya menggiringku untuk mundur mendekat ke tembok. Tubuhnya laki-laki mengeluarkan pendar kuning, namun kali ini bercampur dengan warna merah. "Sedikit lagi Alman, bertahanlah," ucap Sekar. Benar saja sudah pukul 12 malam lebih 10 menit dini hari. Aku hanya perlu bertahan hingga terdengar suara kokok ayam yang memang selalu bersuara tiap pukul 1 dini hari. "Serang ular bodoh itu, lalu ambil tumbalku," seru wanita itu dengan keras. Pak Dorman bangkit lalu mengangkat goloknya siap membacok Sekar.
Namun tentu saja itu bukan serangan berarti baginya. Golok itu tidak bisa melukainya. Bahkan belum sampai golok itu mengenai tubuhnya, Pak Dorman sudah kembali terpental. Jangan membunuhnya, pintaku. Kali ini gantian pasangan suami istri pemilik kos yang mencoba menyerang Sekar. Namun hasilnya sama saja. Lalu tanpa diduga, tiba-tiba muncul banyak ular hijau di depan kamarku. Aku bisa merasakan jika Sekar memperkuat pertahanannya. Sepertinya ular-ular pengikut kakaknya akan memiliki efek yang lumayan tidak menyenangkan jika sampai tergigit atau sejenisnya. Kenapa hanya demi manusia kau sampai seperti ini? Dia bahkan tidak dapat berbuat apapun untuk membantumu, seru sang kakak. Sekalipun dia tidak membantuku, aku masih bisa mengalahkanmu, Kak. Jangan lupa jika kekuatanmu hanya seujung kuku, pancing Sekar. Kurang ajar, habisi dia, serunya marah sambil menunjuk Sekar. Mulai banyak permunculan ular-ular hijau berukuran sedang. Mereka mencoba untuk memasuki kamarku, namun hasilnya nihil. Sepertinya pendar kuning dari tubuh Sekar yang menghalangi mereka semua. Si wanita ular, kakak Sekar, terlihat semakin marah. Selain karena tidak ada satupun anak buahnya yang berhasil menembus pertahanan Sekar. Waktunya juga semakin menipis. Kali ini dia memilih untuk menyerang tanpa bantuan. Mati kau, teriaknya lalu berubah menjadi seekor ular hijau raksasa. Sekar mengubah wujudnya menjadi manusia. Dia bersiap menerima serangan sang kakak. Tetaplah di sana, jangan bergerak selangkah pun, perintahnya. Lalu Sekar keluar dari kamar, meninggalkanku di dalam lingkaran berwarna kuning keemasan. Dapat kulihat kedua kakak beradik itu bertarung. Sedangkan Bu Ana mencoba untuk memasuki kamar namun tidak bisa. Dia selalu terpental. Wajahnya sudah pucat dan terlihat lelah. Bukan lelah, tapi lebih ke arah takut. Kemungkinan dia takut jika akan menjadi tumbal. Aku memilih duduk sembari menunggu. Sudah pukul 12:30 malam. Bertahanlah. Sebentar lagi, ya Tuhan, lindungilah aku dan bantu Sekar agar dapat mengalahkan kejahatan batinku. Masih bisa kulihat keduanya saling adu kekuatan. Sekar memang lebih unggul. Pukul 12:45. Manusia-manusia pemuja sang wanita ular itu juga masih berusaha untuk masuk. Ular-ular hijau juga semakin banyak yang muncul. Bahkan ada beberapa yang berhasil masuk walaupun mengalami luka bahkan mati. Aku pun masih tetap bertahan di dalam lingkaran tanpa berniat untuk pergi dari situ. Aku percaya Sekar pasti berhasil. Sepertinya ular-ular itu berhasil menemukan celah di antara pelindung yang dibuat oleh Sekar. Mereka berkumpul pada satu area dan itu juga membuat Bu Ana serta suaminya tersenyum karena merasa menang. Usaha tidak mengkhianati hasil, ucapnya sambil tertawa. Dia dan suaminya memukulkan golok yang mereka bawa ke tempat para ular hijau mencoba masuk. Tetap tenang Alman, pelindungmu lebih kuat dari yang berada di pintu. Tetap tenang, jangan beranjak dari sana. Waktunya hanya tinggal beberapa menit lagi. Bisa ku dengar suara Sekar dalam kepalaku. Berdoa, perintahnya lagi. Aku mulai kembali fokus pada apa yang harus dilakukan sejak awal. Memohon pada Sang Kuasa untuk melindungiku dari makhluk-makhluk yang berniat jahat. Semakin aku terhanyut dengan doa-doaku, semakin warna pelindung di sekelilingku berpendar menjadi emas. Sungguh ini membuatku takjub. Waktu semakin mendekati pukul 1 dini hari, dapat kulihat jumlah ular mulai berkurang. Sekar berada di atas angin. Pasangan suami istri pemilik kos yang menyadari jika waktu perjanjian pemberian tumbal hampir habis, memilih untuk melarikan diri, meninggalkan Pak Dorman yang masih tidak sadarkan diri. Manusia egois, tidak ada rasa simpati ataupun empati untuk menolong orang lain, hanya mementingkan keselamatan dirinya sendiri.
Aku benar-benar berharap mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Secepat-cepatnya mereka berusaha kabur, ternyata lebih cepat si wanita ular. Belum juga Bu Ana dan suaminya menuruni tangga yang kebetulan terlihat dari kamarku, mereka berdua sudah tertangkap dan dililit oleh ekor siluman itu. "Ayo pergi dari sini," ucap Sekar yang ternyata sudah ada di sampingku. "Aku ambil barang-barang yang lebih penting dulu," sahutku. "Cepat, sebelum kakak menyadari kepergian kita." Aku mengangguk dan mengambil tas di meja, memasukkan ijazahku dan beberapa pakaian. "Sudah, kita pergi lewat mana?" "Aku tidak bisa menghilang sepertimu," ucapku panik. "Pejamkan saja matamu, jangan dibuka sampai aku menyuruh." Aku mengikuti perintahnya dan tiba-tiba aku merasa seperti melayang. Sebelum rasa itu datang, aku masih sempat mendengar suara teriakan memilukan dari lorong dan suara cabikan. "Jangan didengar. Terima kasih karena sudah percaya kepadaku, Alman. Kini hutang budiku sudah lunas. Aku tidak punya tanggung jawab lagi padamu." Entah mengapa aku bergidik ngeri mendengar ucapannya. "Buka matamu, Alman," pintanya dengan nada suara yang tidak lagi halus. Aku membuka mata dan terkejut saat mendapati diriku berada di dalam gua tempat dulu melepaskan ular yang aku selamatkan itu. Apa maksudnya ini?" tanyaku dengan gagap. Aku menoleh pada Sekar dan tiba-tiba saja dia menyabetkan ekornya sampai aku terbentur dinding gua. Rasanya tulang punggungku patah, pandanganku pun mulai bergunang-gunang. "Selamat datang di kerajaanku, Alman. Ucapkan selamat tinggal pada duniamu, karena mulai detik ini kau adalah budakku," serunya dengan suara yang menggema ke seluruh gua dan setelahnya aku tidak tahu lagi. Kenapa tidak biarkan hamba saja yang menghabisinya? Jika akhirnya pemuda itu Paduka jadikan budak juga, ucap Puspa. Karena dia tidak boleh terluka, walau hanya sebuah goresan kecil. Percuma selama ini aku menjaganya jika harus orang lain yang melakukannya, jawab Sekar sambil menatap tulang belulang di hadapannya. Alman, pemuda yang memang dulu pernah menyelamatkan hidupnya dari kematian itu, kini berada di kerajaan ular. Dia tumbal terakhir yang harus mati dengan tangan si penguasa sendiri. Syarat utama mencapai kesempurnaan untuk mendapatkan kekuatan tidak terkalahkan. Apa Paduka menyesal? Untuk apa aku menyesal? Manusia itu hanya sebatas mainan dan makanan bagiku. Puspa menatap lagi belulang itu. Lalu bagaimana dengan jasanya? Tanya Puspa penasaran. Karena sebenarnya sempat terpikir olehnya jika ratunya itu benar-benar menjadi sosok pelindung bagi Alman. Sebenarnya tanpa ditolong pun waktu itu aku tetap akan hidup. Toh dari awal aku memang bukan makhluk dari dunia nyata, jawab Sekar sembari mengibaskan selendangnya dan belulang itu berubah menjadi debu. Namun jika boleh jujur, tatapan terakhirnya sebelum meninggal membuatku sedikit terusik. Ada rasa kecewa di sinar matanya waktu itu. Tapi ya sudah, setidaknya apa yang menjadi tujuanku sudah aku dapatkan. Darahnya menyempurnakan kekuatanku, dagingnya membuatku hidup abadi. Salahkan saja takdir yang membuatnya harus bertemu dengan malaikat maut. Lalu tawa penuh kepuasan menggema di dalam goa. Ketika manusia itu, tanya Sekar pada Puspa, mati, toh tugas mereka sudah selesai dan jiwa mereka akan tetap di tempat itu sesuai hukum yang disepakati. Manusia yang bersekutu dengan kaum kita, jiwanya tidak akan dapat menyeberang sampai waktu trompet keramat itu berbunyi. Sekar tersenyum puas mendengar jawaban Puspa. Tugas mereka untuk menambah penghuni dunia bawah akan terus berlanjut sampai masa yang dijanjikan. Salahkan diri kalian sendiri yang mudah dihasut. Salahkan diri kalian sendiri yang tipis imannya. Salahkan diri kalian sendiri yang selalu silau dengan kekuasaan dan harta duniawi. Sampai kalian dengan bodohnya mau membuat perjanjian dan menjual jiwa kepada kami, rela mengorbankan nyawa-nyawa mereka yang tidak bersalah demi melancarkan keegoisan kalian. Dasar manusia-manusia bodoh, Puspa lanjutkan, dan teruslah goda mereka yang imannya hanya setebal benang jahit.
titahnya dan dia segera pergi. Ah, datang jiwa baru. Selamat datang di duniaku, wahai manusia. Selamat menikmati. Mendendamlah pada yang mengirimmu kepadaku, ucapnya menatap pada kalian semua. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa tulis komen kalian di kolom komen di bawah. Jangan lupa berikan kritik saran kalian ke channel ini agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih juga atas dukungan kalian selama ini. Tanpa dukungan kalian channel ini tidak sampai sekarang ini. Jangan lupa untuk kalian yang baru mampir, subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Semoga kalian dapat mendapatkan pembelajaran yang banyak dari cerita kali ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya mungkin kurang jelas, atau pembawaan saya mungkin terlalu cepat atau bahkan mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di cerita-cerita terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.